Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Encelina Supriana SPD, mengajar di SMPN Satap 13 Lukan Tupagiring, calon anggota guru penggerak angkatan 11. Izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini untuk meluangkan waktunya hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ini merupakan program kegiatan dari guru penggerak di modul 1.4. Adapun tujuan dari kegiatan diseminasi ini yang pertama yaitu melakukan aksi nyata di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, saya sedikit ingin berbagi ilmu tentang budaya positif, apa yang saya dapatkan dari kegiatan program guru penggerak, karena tanpa kita berbagi ilmu itu tentunya tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, saya ingin melakukan kerjasama bersama Bapak dan Ibu Guru, karena tanpa adanya kolaborasi dengan Bapak dan Ibu Guru tentang budaya positif ini, tentunya budaya positif ini tidak bisa berjalan di sekolah kami apabila kita tidak bekerja sama. Baik Bapak Ibu Guru, saya berdiri di depan sini bukan karena merasa hebat, tetapi kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi pemahaman kami tentang budaya positif demi kemajuan sekolah kita bersama. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke materi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, alangkah baiknya kalau kita melakukan dulu ice breaking supaya kita bersemangat. Jadi caranya satu kali, jika saya mengatakan tepuk pagi, berarti satu kali bertepuk tangannya. Kalau saya mengatakan tepuk siang, berarti dua kali tepukan. Kemudian kalau tepuk malam, itu tidak bersuara, karena kalau malam kan itu harus sunyi, tidak boleh kita saling mengganggu. Ya, baik Bapak Ibu, kita lakukan bersama-sama. Tepuk pagi, ya, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Iya, ternyata Bapak Ibu Guru konsentrasi semua ya, karena tidak ada yang bertepuk ya. Baik, kita lanjut ke materi. Ya, diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum kita ke budaya positif, kita ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu tujuan pendidikan? Yaitu menuntun. Ya, jadi menuntun di sini sama dengan apa, Bapak Ibu Guru? Sama dengan, ya betul sekali, sama dengan membimbing, mengarahkan. Ya. Jadi menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebagai guru di sini, Bapak Ibu, kita diharapkan untuk menuntun, membimbing anak-anak kita menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya agar cita-cita peserta didik kita ini dapat tercapai. Ya. Jadi di dalam menuntun di sini pertumbuhan kodrat anak
Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu sebagai petani atau tukang kebun. Nah, sementara anak-anak di sini seperti biji tumbuhan ya yang disemai ditanam oleh Pak Tani sebagai tukang kebun di lahan yang subur. Jadi anak-anak ini bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari, diberikan pupuk dan pengairan yang baik, maka meskipun biji-biji jagung tersebut tidak berkualitas, maka dia akan tumbuh dengan baik apabila mendapatkan perhatian dan perawatan dari petani. Begitu pula dengan murid-murid kita, apabila kita menuntunnya, mengajarkannya dengan karakter yang baik, tentunya itu peserta didik kita akan berhasil, Bapak Ibu. Jadi keselamatan dan kebahagiaan dalam mencapai cita-cita seorang pendidik itu terletak kepada seorang guru. Ya. Budaya positif. Jadi pengertian daripada budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, tentunya budaya positif ini kita sudah lakukan Ibu, mengenai tentang pembiasaan-pembiasaan seperti misalnya pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan yang bersifat budaya positif. Misalnya, ya betul sekali, salam sambut. Jadi ketika pertama kali peserta didik masuk di sekolah, biasanya ada kegiatan salam sambut, kemudian ada kegiatan sholat duha, dan ada kegiatan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi ini sudah kita terapkan di sekolah kita ya Ibu. Contoh dari kebiasaan-kebiasaan budaya positif. Nah, konsep utama dari budaya positif di sini Bapak Ibu ada 6 yang kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu atau terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya ini kita sudah terapkan juga di sekolah kita. Nilai dari profil pelajar Pancasila terdiri dari 5. Yang pertama ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi seperti tadi contohnya, salam sambut, berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu semua termasuk dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan salat duha, melakukan literasi pengajian, ya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, ya. Jadi berkebinekaan global, misalnya ada salah satu anak murid kita yang tidak sempat hadir di sekolah karena kurang sehat. Biasanya kita melakukan doa bersama ya untuk kesembuhan anak didik kita, ya. Kemudian yang ketiga, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan
restitusi. Nah, yang pertama ada motivasi ya, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut dosen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contohnya di sini Bapak Ibu, apabila biasanya kita ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan. Tetapi pelatihan ini misalnya dilaksanakan setelah jam pelajaran, misalnya jam kedua. Nah, biasanya kita mengikuti pelatihan ini karena untuk menghindari ketidaknyamanan dari kepala sekolah. Biasanya agak enggan mengikuti pelatihan tersebut, ya. Tapi karena untuk menghindari hukuman atau perintah dari kepala sekolah, jadi kita mengikutinya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Jadi ada motivasi dari luar sehingga kita mengikuti pelatihan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita mengikuti pelatihan ini karena kita itu pelatihan. Ada anunya, SPPD-nya ya, ada SPPD-nya, ada imbalannya, ada misalnya sertifikat ya untuk kebutuhan naik pangkat. Jadi kita mengikuti karena adanya keinginan seperti itu. Misalnya berarti itu termasuk motivasi eksternal, ada dorongan lain. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Nah, inilah motivasi yang kita harus tumbuhkan di dalam diri kita untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kita mengikuti pelatihan ini karena tujuannya memang ingin mendapatkan ilmu, misalnya ya, ingin mendapatkan ilmu. Apabila kita mengikuti pelatihan ini, kita mendapatkan banyak teman, ya. Jadi inilah termasuk motivasi internal, motivasi yang ada dalam diri kita, yaitu memang betul kita sebagai guru yang bertanggung jawab, ya. Dan inilah termasuk tujuan dari disiplin positif, yaitu motivasi internal. Apabila kita mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, kita ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tentunya ini materi ini tidak asing lagi dan biasa mungkin kita lakukan. Saya sendiri biasa melakukan hukuman dan konsekuensi. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana itu hukuman dan bagaimana itu konsekuensi. Hukuman yaitu bersifat jangka pendek karena anak-anak dapat patuh karena takut dengan pemberi hukuman. Jadi misalnya di sini murid kita memakai dasi misalnya ke sekolah, memakai topi, pokoknya seragam yang lengkap. Tetapi dia di sini memakai seragam lengkap karena dia menghindari hukuman, takut dihukum. Karena misalnya kalau tidak memakainya biasanya kita jemur atau apa ya. Nah itu hukuman, itu contoh hukuman. Sedangkan konsekuensi hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, apabila anak-anak kita melakukan pelanggaran itu ada sesuatu kita berhasil memecahkan masalah tersebut. Misalnya apabila kita mengajar kemudian ada yang mengganggu temannya, jadi kita menghampiri anak-anak tersebut untuk menasihatinya agar tidak mengganggu temannya dan menanyakan apa keyakinan kelas yang mereka tidak patuhi. Ya, seperti itu. Nah, untuk membedakan hukuman atau konsekuensi, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, jadi ada
5 contoh apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Iya, betul sekali Bapak, Ibu, konsekuensi. Kemudian yang ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Iya, betul sekali, konsekuensi. Kemudian yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Ya ini ya, jadi semua Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih, kita beri aplaus. Ya. Jadi sisa kita bagaimana menerapkannya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut dosen 2004. Jadi restitusi ini apabila ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, mari kita memperbaikinya, mencarikan solusi bagaimana menciptakan kondisi murid kita ini agar dia memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa diterima oleh kelompok mereka. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas ini tentunya sudah biasa kita dengarkan ada peraturan kelas ya atau kesepakatan kelas. Tapi di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu biasanya menggunakan helm? Iya, bagus sekali, untuk keselamatan. Berarti sudah ada nilai-nilai kebajikan dalam ibu guru ya. Karena biasanya itu kalau kita menggunakan helm karena takut ditilang. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya, karena corona di masa pandemi Pak ya. Ya karena biasanya ya untuk mencegah virus atau dengan kata lain karena kesehatan. Ya. Bukan karena takut tidak bisa masuk misalnya di bank karena tidak pakai masker. Ya. Nah, di sini ada contoh peraturan dan contoh keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Misalnya di perpustakaan, kembalikan buku di tempatnya ketika sudah dipakai.
keyakinan kelas ini tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab kalau kita sudah melakukan, kita mengembalikannya, tapi kita membahasakannya dengan nilai-nilai positif, nilai kebajikan, yaitu bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan kelas atau nilai-nilai kebijakannya menghormati orang lain atau bersabar. Jadi ada di sini gunakan masker, ini tadi tentang kesehatan dan keselamatan. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa untuk menghindari virus. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan kita ini Bapak Ibu dan kebutuhan murid kita. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ini tentunya kita membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, kesehatan, makanan untuk tetap bertahan hidup. Itu contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Sebagai kita sendiri sebagai guru, begitu pula dengan murid kita. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalnya murid kita terkadang itu ada yang mengganggu temannya karena ingin diperhatikan, ya, ingin diperhatikan oleh gurunya. Jadi kita tidak boleh serta-merta langsung memarahi murid kita. Kita menanyakan dulu apa sebenarnya, siapa tahu ada masalahnya di rumahnya, mungkin dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, atau bisa saja sudah tidak ada orang tuanya. Ya. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan kasih sayang kepada murid kita. Kemudian penguasaan, kebutuhan atas kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi. Dari contohnya ini misalnya ketika murid kita melakukan presentase di depan kelasnya, ya, dia di sini dia tentunya dia memiliki kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Dia sudah kompeten, terampil, dan diakui memiliki prestasi karena sudah bisa tampil dengan percaya diri, ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, kebebasan. Jadi kebebasan di sini misalnya pada murid-murid kita biasanya itu melakukan pelanggaran karena ataukah dia tidak mengikuti pelajaran kita, dia misalnya tidur di dalam kelas karena mungkin dia merasa bosan dengan cara kita mengajar, dengan itu terus metode ceramah, ya. Jadi dia biasa tidur karena ingin bebas bertindak semaunya saja, ya. Kemudian kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kesenangan di sini perlu diciptakan di lingkungan sekolah kita supaya murid-murid kita senang datang ke sekolah, baik juga sebagai kita sebagai guru senang datang untuk mengajar, untuk melaksanakan tanggung jawab kita, ya. Nah, di sini ada sebuah kasus untuk 5 kebutuhan dasar manusia tadi, bagaimana supaya kita bisa membedakannya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, dia mengadu ke ibunya ketika pulang dari sekolah. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang
tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi Dinda ini mau seperti apa? Dia mau bebas ya, senang. Ya, ada yang mengatakan bebas, ada yang mengatakan senang, kesenangan. Sebentar kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira mau kebutuhan dasar apa di sini? Kasih sayang, mau dipuji ya, mau diperhatikan ya. Yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa itu? Apakah penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Penguasaan. Ya, sebentar kita lihat Bapak Ibu. Terus yang terakhir, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kebebasan. Kita lihat Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu kesenangan. Ya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi dia kesenangan, dia mau senang, padahal dilarang. Ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, betul sekali, itu adalah kasih sayang, cinta. Dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, dia mau dipeduli. Kemudian betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas, yaitu penguasaan. Ya. Kemudian yang terakhir, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengan ibu guru saja. Jadi dia butuh kebebasan. Jadi ternyata Bapak Ibu guru sudah bisa membedakan yang mana itu kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ada. Iya, mau estrik lagi? Kayaknya kurang bersemangat Bapak Ibu. Baiklah, kita akan berestrik lagi. Yang pertama kita ganti ya, jangan tepuk pagi terus. Kalau ibu mengatakan, kalau saya mengatakan tepuk satu, jadi kalau tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Dan tepuk tiga, semangat. Baik, kita tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Dua dong, oke. Tepuk tiga, semangat ya. Baik, kita lanjut dengan speaking supaya kita bersemangat. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, mari kita bersemangat melanjutkan materi kita lagi nih. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Jadi kita di sini sebagai guru, sebagai pendidik, bagaimana menghadapi murid kita ketika ada melanggar, ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok.
Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan
tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi kita perhatikan di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, dan yang ketiga teman, pemantau dan manajer. Nah, penghukum di sini contohnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi kita apa lagi namanya? Ya, mengancam kepada murid kita. Awas ya dengan suara yang lantang. Ya, tentunya murid kita itu pasti takut. Ya, tapi hasilnya murid tersebut terkadang dendam sama gurunya. Ya, biasa misalnya dia sudah tidak mau ajak ngomong kita lagi, atau istilahnya nabomek. Ataukah kalau misalnya kasusnya parah, bisa saja mobil gurunya dicoret-coret atau bagaimana. Jadi sebisa mungkin ini ya penghukum ini sudah tidak dilakukan lagi, karena kita sudah tahu apa hasil dan dampaknya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru sebenarnya kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya, jadi dia seakan-akan itu menyalahkan ke siswanya, sehingga siswa tersebut sudah tidak percaya diri, malu, merasa bersalah karena gara-gara dia ibunya jengkel sama dia ya. Nah, seperti itu. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak Bu, pernah membantunya. Jadi terkadang apabila ada suatu siswa yang bermasalah, terkadang kita harus memposisikan sebagai teman. Kita ini sebagai teman untuk mengetahui kasus mereka supaya kita bisa menyelesaikannya. Ya, tapi kalau penghukum itu tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut, karena anak-anak tersebut tentunya biasanya akan berbohong. Ya. Nah, kalau dibujuk misalnya dengan kata-kata seperti kita guru sebagai teman, biasanya itu siswa tersebut akan jujur mengatakannya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia merasa diawasi oleh gurunya. Ya, dan hasilnya apabila kita sudah tidak ada, dia akan melakukannya kembali. Nah, sedangkan manajer, apa yang kita yakini, manajer, guru di sini ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi guru ini bertindak sebagai manajer, dia mengatakan apa yang kamu yakini, kembali kita ke nilai-nilai kebajikan, kembali kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apabila ada siswa tersebut melakukan pelanggaran, tanyakan kenapa dia melanggar, kemudian nilai keyakinan apa yang harus dipatuhinya, ya. Kemudian kita di sini menyelesaikan masalah. Misalnya tadi apabila dia terlambat 10 menit belajar, dia terlambat datang, maka diberikan konsekuensi tinggal
kemudian juga selama 10 menit mengikuti pelajaran atau menulis pelajaran tersebut yang ketinggalan. Jadi tidak ada yang rugi. Ketimbang dihukum Bapak Ibu, kalau dihukum disuruh keluar, tidak ada didapat ilmu pada saat itu. Ya, jadi mari Bapak Ibu setelah kita mempelajari, mengetahui 5 posisi kontrol ini, sebisa mungkin kita menghindari hukuman dan pemberian rasa bersalah. Jadi dan yang lebih bagus lagi apabila kita seorang guru bertindak sebagai manajer, ya. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3. Apabila ada siswa kita melakukan suatu pelanggaran, jadi misalnya ketika kita mengajar, ada yang mengganggu temannya atau ada yang tidur, kita tidak selesaikan pada saat jam pelajarannya, karena tentunya di situ mengurangi waktu belajar. Jadi kita memanggilnya pada saat setelah selesai mengajar. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu menstabilkan identitas, menanyakan kenapa anak kita dipanggil, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi misalnya ditanyakan, dia mengganggu temannya. Jadi kita tanya murid kita bahwa kalau kamu melakukan mengganggu teman pada saat belajar itu merugikan teman-teman yang lain. Jadi mengganggu konsentrasi baik teman-temannya maupun ibu gurunya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ditanyakan keyakinannya. Kalau kamu melakukan seperti itu berarti kamu tidak mematuhi keyakinan kelas kamu tentang saling menghormati, misalnya ya, saling menghormati. Jadi ada penyelesaian dari suatu masalah yang kita hadapi, ya. Nah, di sini juga ada kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, tapi karena suara yang tidak keluar, jadi di sini menstabilkan identitas seperti yang saya jelaskan tadi, menanyakan apa permasalahannya, kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, disampaikan bahwa apa yang dilakukan mengganggu temannya yang sedang belajar dan mengganggu konsentrasi baik gurunya yang sedang mengajar juga. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi apa keyakinan kelas yang telah disepakati pada waktu membuat keyakinan kelas, bahwa itu termasuk merupakan tidak saling menghormati. Nah, terima kasih sudah pemaparan hari ini sudah sampai di segitiga restitusi. Ada 6 pemaparan tadi, mulai tentang budaya positif. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan, bagaimana mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi sampai di sini mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang kurang jelas atau ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau contoh dari budaya positif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sempat hadir, karena saya hanya mengeluarkan pendapat pribadi. Boleh jadi pendapat saya salah, boleh jadi juga ya ada benarnya. Maksudnya begini, mengenai tadi ada hukuman 5 posisi kontrol bagi seorang guru, pendapat pribadi saya mengatakan bahwa kelima-limanya sebenarnya mempunyai kebaikan.
dalam hal ini itu hanya waktu saja, kondisi saja yang membedakan kapan hukuman itu dipakai, kapan itu sebagai manajer kita berperan, kapan kita sebagai teman. Itu ada kondisi-kondisi tertentu. Tidak bisa ada salah satu di antara kelimanya itu yang dihilangkan. Misalnya jangan kita menghukum, karena sampai sekarang di sekolah pun itu hukuman tetap ada. Kenapa tetap ada? Karena memang itu sesuatu yang menurut saya tetap dibutuhkan. Hanya saja terkadang barangkali orang menggunakannya bukan pada tempatnya, bukan pada kondisi yang sebenarnya. Kita perlu mencermati kembali bahwa kita di pendidikan kita sebagai calon guru atau sekarang sudah menjadi guru, kita sebelumnya mempelajari tentang keadaan kelas, di mana dari 30 siswa yang ada di dalam kelas itu ada 30 juga karakter yang berbeda, yang penindakannya tidak bisa disamakan. Nah, itu divariasikan sesuai dengan kondisi si siswa itu sendiri. Dia seperti apa? Apakah dengan bujukan sudah bisa lunak? Apakah harus dengan sedikit petunjuk-petunjuk, atau bahkan mungkin ya dengan sedikit agak keras, ya agak keras, karena memang karakternya yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, ini hanya pendapat pribadi, mohon maaf ada di antara kita yang kurang sependapat. Ya, terima kasih. Ada yang mau menanggapi, memberikan komentar, atau yang ada yang bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya mau bertanya, Bu, bagaimana cara menangani kasus jika ada siswa bermain pada saat guru menjelaskan? Terima kasih. Ya, yang pertama tadi tanggapan dari Bapak Pak Yusuf, ya mengatakan bahwa terkadang kita harus guru bertindak sebagai penghukum. Ya, jadi memang Pak di sini penghukum ini terkadang kita biasanya kurang mengontrol emosi kita apabila ada murid kita yang melakukan kesalahan. Terkadang kita langsung menghukumnya dengan mungkin karena merasa kesal sekali, ya. Jadi kita biasanya kamu itu selalu seperti ini, selalu terlambat saja ke sekolah, tidak usah ikut pelajaran. Tapi di sini Pak Kabe, di sini hasilnya tentunya contoh yang misalnya seperti itu, tentunya di sini tidak menyelesaikan suatu masalah. Ada hasil di sini yang kita tidak capai sebagai guru, di mana kita di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita di sini guru harus menuntun, membimbing murid kita. Jadi sekarang itu di kurikulum Merdeka ini bukan lagi bahwa kita sebagai guru yang monoton, bahwa silakan perhatikan anak-anakku sekalian pelajaran di depan, perhatikan dan tulis. Itu sedikit demi sedikit seperti penghukum, dan seperti hal itu sebisanya dikikis. Karena kita sudah mengetahui bahwa murid kita ini misalnya memiliki ada kebutuhan dasar hidupnya. Ya, jadi ada dia ingin kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, dan terkadang murid kita itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita untuk menyelesaikan masalah murid kita ini. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu, bagaimana jika ada siswa yang bermain di dalam kelas pada saat pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran kita tidak menegur
Bapak Ibu ya, kita menyampaikan bahwa setelah pelajaran selesai, silakan menghadap di ruang guru. Kemudian kita menanganinya dengan cara segitiga restitusi, menstabilkan identitas, menanyakan kenapa dia seperti itu. Kemudian melakukan validasi tindakan dan menanyakan keyakinan kelas. Kita tanya kenapa sampai mengganggu temannya. Mungkin saja karena dia sudah bosan karena kita menjelaskan begitu-begitu saja, ataukah kita hanya menyuruhnya menulis. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita dituntut sebagai guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa yang dibutuhkan. Jadi memang sebagai guru itu kita tanggung jawab kita berat Bapak Ibu ya, karena murid kita ini kita dituntut untuk membawa mereka supaya mereka berhasil mencapai cita-citanya. Ya, saya kira cukup sekian. Apabila ada yang kurang jelas dan tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Saya tutup kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.